Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Elizabeth, Helena, dan Patricia. Dalam video ini, kami ingin mengajak kalian untuk mengikuti perjalanan perancangan identitas visual dan desain kemasan untuk brand Very Nice yang kami lakukan selama 1 semester ini. Ikutin terus ya! Supaya lebih akrab lagi, yuk kita kenalan dengan Very Nice. Very Nice merupakan homemade ice cream berbahan dasar ekstrak bunga dan susu almond yang bernutrisi serta berkualitas tinggi. Nama Very Nice muncul dari nama sang pemilik dan produsen, yaitu Kak Ferencia Berenice. Very Nice juga dapat dijadikan akronim dari Verence Ice. Dan fun fact lainnya, kata Very Nice berasal dari bahasa Latin yang berartikan jujur, dan hal ini mencerminkan kejujuran dari kualitas bahan produk Very Nice. Target audiens Very Nice adalah remaja perempuan berusia 17-23 tahun yang tinggal di kota-kota besar dan sering melakukan aktivitas di luar rumah. Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang kami kumpulkan, kami telah menentukan 4 keywords yang dapat merepresentasikan Very Nice. Ada nutritious, adventurous, premium, dan juga homemade. Nah, ini dia morphological matrix dan mood board yang kami rancang dari keempat kata kunci serta sketsa dari identitas visualnya. Secara umum, logo menampilkan kesan yang adventurous dari typeface-nya yang organis dan tidak kaku karena tidak sejajar dengan baseline-nya. Typeface yang dibuat secara manual ini juga memberikan kesan yang homemade, tetapi tetap terlihat premium dan adanya penggunaan uppercase pada semua hurufnya maka terlihat lebih tegas. Yuk kita bedah logonya bareng-bareng. Tanda seru yang merepresentasikan huruf I menunjukkan sisi adventurous untuk memvisualisasikan semangatnya anak muda. Kemudian logo type yang ditulis secara manual mengindikasikan suatu proses layaknya es krim homemade untuk mencapai produk yang maksimal. Dan tidak melupakan garis-garis organis yang ditemukan dalam logo type sebagai simbol dan bentuk-bentuk yang merepresentasikan kata kunci dari nutritious. Tentunya pengembangan suatu brand tidak lepas nih dari yang namanya packaging. Dan desain kemasan Very Nice nggak mau yang itu-itu aja. Kami ingin menghadirkan kemasan es krim yang stand out jika dibandingkan dengan kemasan es krim lainnya. Dengan itu, desain pada kemasan menggunakan 2 pendekatan, yaitu ilustrasi dan fotografi. Ilustrasi yang ditampilkan merupakan ikon-ikon nutritious yang merepresentasikan bahan dasar es krim. Teknik sketsa realis dalam ilustrasi digunakan untuk melambangkan suatu proses, sama seperti es krim homemade yang telah melewati beberapa proses untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal untuk friends semuanya. Nah, selain sebagai focal point, fotografi pada bagian penutup es krim berupaya untuk menampilkan visual dari produk yang tertutup oleh kemasan. Pendekatan desain yang lebih sederhana ini diseimbangi dengan ritme pada pola-pola yang tersusun dari ilustrasi pada bagian cup. Dengan ini, kemasan dapat mencapai satu keseimbangan visual dengan desain yang berbeda tanpa melupakan keselarasan pada keduanya. Nah, berbeda dengan kemasan es krim lainnya yang menggunakan cup plastik, kemasan ini dirancang dengan menggunakan craft paper dengan teknik selongsong. Selain menghadirkan kesan yang baru dalam pasar es krim, kemasan ini dapat didaur ulang menjadi satu pot bunga. Dengan ini, brand Very Nice tidak hanya menyajikan pilihan es krim yang sehat, namun juga memberikan value yang meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan sekitar. Eits, tapi nggak sampai situ aja. Karena Very Nice hadir dengan kemasan sekunder dengan desain yang juga dapat membuatmu berbunga-bunga loh. Kemasan sekunder untuk brand Very Nice memuat 5 kemasan primer dan disusun menyerupai dari bentuk bunga. Kemasan ini dapat memudahkan pembeli untuk membawa es krim dengan jumlah yang banyak dengan posisi yang tegak sehingga dapat mengurangi resiko untuk tumpah. Selain itu, penggunaan bentuk bunga sebagai kemasan sekunder dapat memperkuat salah satu unique selling point, yaitu menggunakan bunga sebagai bahan dasar dan alternatif pewarna alami. Dan ketika hari Valentine tiba, Very Nice juga ikut merayakannya dengan mengadakan kemasan special edition. Pada kemasan seasonal Valentine, kami mengubah bentuk bunga menjadi bentuk hati supaya identik dengan hari kasih sayang. Kemudian warna-warnanya merupakan warna pastel dari warna aslinya. Kami juga menambahkan beberapa ilustrasi yang berhubungan dengan hari Valentine seperti Cupid, hati, dan lain-lainnya.
Selain itu, keunikan dari versi seasonal ini adalah kami ingin mengajak konsumen untuk bisa menanam bersama dengan orang-orang tersayang. Jadi, dalam setiap pembelian bundle seasonal yang berisi 2 es krim ini, konsumen akan diberikan bibit bunga sesuai dengan varian rasa es krim dan seperangkat alat menanam. Akan ada amplop juga dan kertas untuk mengirimkan kartu ucapan Valentine bagi orang terkasihnya. Nah, perancangan brand ini belum komplit kalau belum ada strategi media promosinya. Namun, sebelum merancangkan hal itu, kita perlu membuat persona dan juga user journey-nya. Sebagai gambaran yang lebih konkret, kami ingin memperkenalkan teman imajinasi kami, yaitu Valerie Cahyadi. Hai Valerie! Nah, dia ini adalah sosok yang tepat dalam merepresentasikan kepada siapa brand Fairnice ini diperuntukkan. Nah, Valerie Cahyadi merupakan seorang mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi semester 5 yang berusia 20 tahun. Ia bercita-cita menjadi seorang influencer sehingga ia sering menghabiskan waktu berjam-jam bermain handphone untuk membuka Instagram, TikTok, dan YouTube. Ketakutan terbesarnya adalah sakit di hari tua nanti, sehingga ia sangat menjaga pola makan dan kesehatan di masa mudanya. Ini dia kegiatan sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh Valerie. Dalam merancang media promosi digital, kami menggunakan kerangka ISAS sebagai panduan. Dalam tahap attention, kami menggunakan Instagram Ads, TikTok Ads, dan YouTube Ads sebagai platform untuk melakukan brand promotion supaya bisa menarik perhatian audiens untuk mengunjungi page kami. Dan akhirnya kenal dengan brand Fairnice. Setelah mereka mengunjungi media sosial kami, masuklah ke tahap interest, di mana kami akan menyediakan konten-konten informatif dan engaging di dalam setiap media sosial, agar menimbulkan rasa penasaran dan ketertarikan terhadap brand dan produk Fairnice. Setelah itu, masuk ke dalam tahap search, di mana audiens mengulik kembali tentang Fairnice melalui website dan juga Instagram. Selanjutnya tahap action, di mana mereka mulai tertarik untuk membeli produk Fairnice. Nah, dalam tahap ini kami menggunakan website dan e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee sebagai perpanjangan tangan dari brand. Dan yang terakhir yaitu share, di mana kami akan mengajak mereka untuk membagikan cerita mereka tentang Fairnice dan kelezatan produknya di media sosial mereka dengan cara giveaway. Selain itu, kami juga akan mengapresiasi setiap testimoni yang masuk dengan cara merepostnya di Instagram Story atau di-post di Instagram Feeds. Nah, seluruh strategi ini akan dikemas dalam satu konsep besar, yaitu Flower Hour. Flower Hour ini terinspirasi dari 2 hal. Flower sendiri merepresentasikan USP kami, yaitu es krim yang berbahan dasar bunga. Sedangkan Hour merupakan representasi dari daily life activities. Dengan konsep ini, kami ingin mengkomunikasikan bahwa Fairnice merupakan es krim yang unik karena berbahan dasar bunga dan dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja. Itu dia strategi media promosi dari brand Fairnice. Dari mata kuliah Studio Utama 3, kami belajar bahwa seorang desainer harus bisa menjadi problem solver, yaitu menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ditemukan. Kita juga dilatih untuk menerima kritik dan saran agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Selama menjalani tugas ini, kami berkesempatan untuk belajar bagaimana membangun sebuah brand, berkomunikasi dengan klien, terlebih belajar tentang teamwork atau kerjasama dalam satu tim. Bagaimana kita bisa saling menghargai pendapat satu sama lain, menyatukan pikiran, membagi tugas, dan bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Suka duka yang telah dilewati menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga dalam semester ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing dan juga kakak asisten mahasiswa yang telah membantu dan membimbing kami dalam perancangan desain ini dari awal hingga akhir. Tak lupa, kami juga ingin berterima kasih kepada Kak Ferencia Berenice atas idenya dalam pengembangan produk inovatif ini yang menjadi sumber utama dari perancangan desain kami. Semoga Fairnice tidak berhenti sampai di sini ya. See you next time, friends!